kekuatan yang ada dalam diri kami, tiada kemampuan yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan, yang dapat kami andalkan, bahkan kami banggakan. Kami manusia yang penuh dengan cacat celah, kami manusia yang penuh dengan dosa. Tanpa pengorbananmu di kayu salib, kehidupan kami layaknya bunga rumput yang hanya mampu berkembang sesaat, yang hanya mampu berbunga sesaat. Setelah itu kami layu dan hancur. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang begitu sempurna, Tuhan, belum mengubah kehidupan kami untuk menjadi alat-alat-Mu. Sekalipun kami bermodalkan kayu penaga, tetapi di saat salut kemuliaan-Mu, di saat Engkau menyambut kami dengan emas dari firman-Mu yang suci, yang kudus, yang benar, Kau pakai kehidupan kami menjadi perabot-perabot yang mulia, yang akan Kau pakai yang akan Kau gunakan, Tuhan, untuk puji hormat kemuliaan nama. Sungguh Kau Allahku yang baik, Engkau Allahku yang baik, Engkau Allahku yang baik, sebab Tuhan baik. Ini semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata oleh anugerah-Mu yang besar. Kami mengucap syukur. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami, seluruh umat-Mu di tempat ini, untuk kehidupan kami
boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan roh sukacita yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, untuk kami meninggikan dan mengagungkan nama Engkau, karena Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami agungkan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Layakkan kami tim leader, singer, pemain musik, untuk kami boleh melayani Engkau. Sucikan dan kuduskan kami, terlebih akan kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dasar firman. Kau pakai dengan kekuatan kuasa Allah, hikmat, bahkan marifat yang Kau percayakan atas kehidupan hamba-Mu. Semakin Kau sempurnakan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk saudara berdiri kembali. Salam GBA, salam GBA, salam GBA. Aku benar. Amin. Saudara merasa sehat dan sukacita? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Banyak hal dalam minggu-minggu ini kita melalui di dalam perjalanan kehidupan. Kita percaya bahwa Allah yang baik, Allah senantiasa mendengar setiap seruan doa kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya.
sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya katakan saudara dulu. Puji nama Tuhan. Saya berikan ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu kita pujikan pujian, Yesus adalah kekuatanku. Haleluya. Nama Tuhan, bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Saya rasakan bahwa jawaban Tuhan itu senantiasa tepat pada waktunya. Hanya perkara yang secara pribadi saya lalui. Kalau saya bersaksi bukan berarti ada unsur menyombongkan diri atau apa, tidak. Semuanya tulus apa adanya atas gerakan roh untuk Tuhan. Boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya rasakan. Kalau Bapak Gembala mengadakan sebuah pergumulan khusus di Alas Purwo yang sudah diumumkan beberapa minggu yang lalu, bahkan sudah 1 bulan, bahwa beliau mengadakan sebuah pergumulan khusus. Siapapun diperbolehkan untuk mengikuti acara tersebut. Ini sebuah kemurahan yang memang Tuhan telah atur semuanya. Sejak Bapak Gembala itu memberikan pengumuman, saya sudah ada sedikit kerinduan untuk mengikuti acara tersebut, karena tahun-tahun sebelumnya ada sebuah pergumulan saya selalu ngeblank, nggak bisa mengikuti. Tetapi
ini, tepatnya di bulan ini, Bapak Gembala mengadakan pergumulan. Sejak itu diumumkan saya punya kerinduan dalam hati, sedikit sekalipun sedikit ya. Dan di situ saya ditanya oleh Ibu Gembala, Mas Budi bisa ikut? Saya mengatakan dengan ukuran daging saya mengatakan saya belum bisa jawab, karena daging ini kecenderungan mempertimbangkan secara daging ya, logika sebagai tolak ukur pertimbangan. Saya kenapa kok tidak bisa menjawab? Karena ada hal-hal yang harus saya selesaikan di tanggal tepat di mana Bapak Gembala itu melaksanakan sebuah pergumulan. Nah, perjuangan saya untuk saya bisa mengikuti itu ada waktu 2 minggu. Ini luar biasa. Ada waktu 2 minggu untuk saya bisa mempersiapkan diri. Tetapi yang aneh, dalam doa saya bergumul, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Untuk saya bisa menyelesaikan ini tanggung jawab ini sebelum hari H. Sebelum hari H saya bisa ikut, semuanya harus sudah clear sehingga saya bisa bergumul dengan tenang. Itu pemikiran manusiawi saya. Saya rindu untuk Tuhan dengar. Saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan dengan apa yang menjadi kerinduan pribadi saya. Tetapi di dalam perjalanan hari mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, kembali lagi hari Senin menuju Minggu yang adanya pergumulan. Apa yang saya rancangkan, apa yang saya rindukan, apa yang saya doakan, bukan itu jawabannya. Biasanya kalau saya itu memplanning sesuatu di dalam suatu bidang usaha pribadi saya, semuanya itu bisa dan saya lakukan dengan enak, dengan baik, dengan lancar, terplanning dengan baik, pasti selesai. Itu sudah saya planningkan. Setelah diumumkan saya memplanningkan hari ini mengerjakan. Udah ada schedule-nya masing-masing. Tetapi bukan sebuah keanehan. Setiap planning schedule yang sudah saya tata sedemikian rupa gagal total. Saya itu sampai merasa menderita ya secara daging. Tuhan, kenapa? Saya punya kerinduan baik. Saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kok Tuhan tidak. Waktu itu saya berpikir, Tuhan kok tidak menjawab doa saya. Tuhan kok tidak mendengar apa yang menjadi keluhan hati saya. Tetapi di detik-detik terakhir saya sudah komunikasi sama Bapak Agus. Nanti yang ikut ini saya nunut Pak De. Saya jujur saya katakan, saya nunut, boleh pakai mobil saya, tapi maaf Pak Agus, nanti bensinnya separuhan. Ini kesaksian dari saya. Nanti bensinnya separuhan Pak De. Bisa disaksikan, saya mengatakan demikian karena kondisi seperti itu. Saya tidak ikut. Tetapi saya berpikir, saya tidak ikut, saya harus selesaikan tugas tanggung jawab saya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha. Saya harus selesaikan itu semua. Pemikiran saya seperti itu. Istri berangkat sama anak, saya menopang secara finansial. Saya harus selesaikan itu semua. Tetapi jawaban Tuhan itu memang beda. Makanya Tuhan itu menjawab tepat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena semuanya yang tahapan di dalam jawaban setiap doa kita, saya baru nyadar bahwa
Semuanya itu ada unsur sebuah ujian. Nah, detik-detik terakhir itu saya merasakan saya menyerah. Menyerahnya bagaimana? Barang sudah saya tata sedemikian rupa, 1 hari untuk saya mengejar target itu saya tidak makan karena kejar target. Detik-detik terakhir mau kirim, mau umuman, hujan deras. Ini aneh, padahal selama ini tidak jarang lah hujan deras banget, itu jarang. Pas detik mau loading barang itu ke unit armada saya, hujan deras sehingga gagal total. Saya dalam batin, Tuhan, kenapa kok ini semua terjadi? Di situ saya menyerah. Saya tidak ikut, apa yang bisa saya lakukan? Karena saya di rumah, saya rasa saya sia-sia, dibuat Tuhan sia-sia. Dibuat Tuhan sia-sia dalam artian gak ada arti ini, maksudnya saya tinggal di rumah, memang dikondisikan Tuhan, ditata Tuhan, gak ada artinya. Jadi dibuat blank total usaha pekerjaan saya. Kalaupun saya bertahan di rumah, saya berkumpul, berjuang, ya berdoa, gak dapat apa-apa. Nah, daripada seperti itu, Tuhan mengubah pola pikir saya, mendingan budalo. Dikondisikan Tuhan seperti itu. Kalau saya berangkat dengan finansial yang cukup, bahkan mungkin lebih, saya mungkin tenang, enjoy, sukacita, memuji Tuhan dengan loss. Mungkin saya bisa melakukan itu semua, tetapi semuanya itu beda. Mujizat yang saya rasakan bukan mujizat finansial yang saya harapkan sejak awal. Tuhan menata ini. Tapi tidak. Tuhan mengatur bahwa kehidupan kita itu harus semakin berserah kepada Tuhan. Kita tidak bisa berpikir sebagai manusia mengandalkan kekuatan kita manusia. Ini harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini Tuhan, saya tidak mau melayani Tuhan. Kalau tidak seperti ini Tuhan, saya tidak mau berangkat. Justru dengan pemikiran manusiawi, bebal saya katakan bebal saya, sehingga Tuhan itu mengubah semuanya. Untuk saya itu menyerah, benar-benar menyerah Tuhan. Saya berangkat. Langsung saya kontak Pak Agus, kita berangkat sendiri ya. Pak Agus dengan hikmatnya Tuhan kenyataannya sudah mempersiapkan diri. Ini kesaksian juga dari Pak Agus bahwa Mas Budi pasti berangkat. Punya feeling sedemikian sehingga mobilnya itu sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Padahal sebelumnya pakai mobil saya, nanti biayanya bagi-bagi Pak Dea karena kondisi ekonomi. Jujur saudara, tetapi semuanya baik. Tuhan menempatkan sebuah ujian itu untuk membuat kita pribadi lepas pribadi terus makin memiliki kepekaan. Saya percaya sekalipun saudara-saudara yang belum bisa menyertai dalam pergumulan, saya percaya semuanya mendapatkan berkat secara khusus. Semuanya dalam perjuangan untuk kita bisa dekat kepada Tuhan. Posisi di mana Tuhan membuat saya menyerah, ini sebuah posisi yang sulit karena perjalanannya membutuhkan biaya. Di sana juga membutuhkan biaya, kecuali di sana lokasinya gratis beda cerita, bensin gratis beda cerita, nggak banyak mikir. Tapi nyatanya kan tidak. Nah, jawaban Tuhan ini loh yang saya rasakan begitu luar biasa, bahwa Tuhan menjawab bukan kebutuhan pribadi saya. Tuhan menjawab, kesimpulannya Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi keinginan manusiawi saya, tapi Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan saya, sehingga saya bisa menyertai.
sekalipun dengan perjuangan yang tertatih-tatih, dengan menit yang sedemikian rupa. Saya percaya semuanya punya ku yang Tuhan taruh atas setiap pribadi. Kenyataannya kita sampai hari ini masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan roh sukacita. Ini sebuah kemurahan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Amin. Amin. Kita semakin boleh semangat, kita semakin sukacita di dalam melayani Tuhan, karena visi dan misi ke depan tidak semakin ringan tetapi semakin berat. Tetapi percayalah bahwa di saat kita menyerah kepada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang nata, Tuhan yang atur, bukan kita. Kalau kita nata, kita punya rancangan, schedule, itu wajar sebagai manusia yang diberikan Tuhan akal. Tapi di saat memang apa yang kita rancangkan, apa yang kita schedulekan itu tidak sesuai, berarti Tuhan punya jawaban yang tersendiri. Amin. Rela jadi miskin, meletakkan segala jabatan yang Tuhan miliki untuk rela turun ke bumi ini untuk menggenapi firman-Nya, menebus segenap dosa dan pelanggaran kita. Kita siapkan hati kita saudara dosa untuk kami berdiri. Kita percaya bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Yesus kau baik. Biarlah kasih-Mu senantiasa menerangi langkah-langkah kami Tuhan, untuk kami tidak takut lagi. Haleluya. Yesus. Yesus
Sanggup memulihkan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih.
percaya hanya Tuhan yang punya kesanggupan yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas, kekuatan yang tidak terbatas. Dan itu menjadi nyata, terbukti. Aku sudah melewati semua. Di dalam Tuhan memberikan pengajaran tentang kehidupan. Kau sudah menang. Dan ketika kau memberikan pengajaran secara tuntas dan sempurna, yang Tuhan sampaikan dan Tuhan jalani sebagai imam besar agung, sebagai anak manusia, sebagai hamba, sebagai anak Allah, dan tampil sebagai anak raja. Tuhan jalani itu semua, dan menjadi nyata Tuhan sudah kembali ke tahta yang sempurna setelah menyampaikan pengajaran kesempurnaan itu. Saatnya kami harus melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan contohkan ketika Kau hadir di bumi. Kau mengampuni kami segala cacat celah kami, kebodohan kami, karena keangkuhan hidup, karena kedegilan manusia. Kuasa darah pengorbananmu terus mengalir menguasai kami. Kekuatanmu yang laksana air kehidupan terus membangun hidup kami, membawa hidup kami langkah demi langkah menuju suatu kepastian kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Layakkan hamba menyampaikan kebenaran firman oleh kuasa otoritas dari tempat maha tinggi. Amin. Silakan.